Hai Bunda-Bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azara masih dapat menjumpai Bunda-Bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan program persembahan untuk Bunda, Bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan, pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, luar biasa disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Nah, Bunda-Bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai peran perempuan dalam mendidik anak usia emas. Nah, tahu nggak sih Bun, usia emas itu seperti apa ya? Jadi ya Bun ya, masa Golden Age ini merupakan masa emas anak yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Di mana pada masa itu otak anak tumbuh dan berkembang sangat cepat Bun. Informasi dalam bentuk apapun akan mudah diserap tanpa melihat baik atau buruknya nih. Nah, di sini orang tua perlu mengawasi dan memberikan arahan kepada si anak agar nantinya hal itu akan mempengaruhi sifat dan kebiasaan anak pada seumur hidup. Nah, lalu gimana sih orang tua itu perlu bertindak? Nah, di sini seperti biasa aku nggak akan sendirian karena di sini udah ada narasumber kita yaitu Mbak Catherine Florentina. Hai Mbak Catherine. Hai Mbak Zahra, apa kabar Mbak? Baik dong. Gimana, masih tetap semangat walaupun di rumah? Oh iya dong Mbak. Iya, tadi kan aku udah bridging ya terkait dengan masa Golden Age. Nah Mbak Catherine, aku mau nanya nih, untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, maka kita harus menciptakan generasi yang berkualitas pula. Generasi yang berkualitas ini kan dapat dibentuk ya dari anak-anak usia dini. Dan kenapa nih mesti dibentuk dari usia dini nih Mbak Catherine? Oke, jadi kalau misalkan dalam perkembangan anak, sebenarnya itu ada yang dikenal dengan 1000 hari pertama. Nah, 1000 hari pertama ini tuh penting banget buat anak. Itu dari ibu sebenarnya dari sedang hamil ya. Posisinya lagi hamil sampai usia 2 tahun. Itu memang penting banget. Nah, setelah itu ada sebutannya lagi dengan Golden Age yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut ya Mbak ya. Nah, nanti Golden Age ini sampai 5 tahun untuk optimalisasi perkembangan anak dengan stimulasi yang ada dari sekitarnya dan sebagainya. Karena pada masa ini anak tuh lagi cepet-cepetnya nyerap informasi gitu dari sekitarnya. Maka penting banget untuk orang tua tuh peka pada periode ini. Nah, kalau kita ngomongin masa Golden Age nih, tadi kan dibilang 1000 hari pertama nih. Bisa lebih dijelaskan tidak sih maksudnya 1000 hari pertama dan apa bedanya dengan Golden Age yang tadi di masa 0 sampai 5 tahun nih Mbak Catherine? Oke, sebenarnya kalau misalkan dari yang ditekankan dari medis itu adalah lebih ke 1000 hari pertamanya ini untuk perkembangan yang sifatnya fisik. Yang misalkan untuk nutrisi anak, untuk perkembangan otak anak, perkembangan syaraf anak. Jadi itu lebih difokuskan kepada fisik anak. Nanti ketika sudah 0 sampai 5 tahun itu lebih ke perkembangan secara keseluruhan. Jadi dari perkembangan bahasa, sosial, emosi, kognitif, itu semuanya itu juga terstimulasi, meskipun itu sudah mulai bisa terstimulasi dari kandungan, cuman itu lebih optimal lagi ketika anak ini sudah lahir dan lingkungannya ini bisa lebih memberikan stimulasi kepada anak. Oh, berarti dalam memberikan stimulasi kepada anak berarti ada beberapa stepnya, jadi nggak bisa langsung ya. Tadi 1000 hari dulu seperti apa, kemudian di masa Golden Age ya ini 0 sampai 5 tahun gitu Mbak Catherine. Sebenarnya nggak perlu dibedakan ya Mbak ya. Jadi kayak ngalir aja gitu. Kalau misalkan ibunya lagi hamil, berarti ya sudah nutrisinya dipenuhi sesuai dengan asupan yang seharusnya. Terus anjuran-anjuran dari dokter dilakukan begitu. Nanti ketika sudah lahir, nanti anak punya milestone-nya sendiri, punya tahap perkembangannya sendiri yang harus dicapai pada usia tersebut gitu. Jadi intinya ngikutin aja perkembangan anak dan lebih aware dengan oke, kalau misalkan usia 1 tahun anak saya seharusnya udah bisa apa aja ya. Kalau 2 tahun seharusnya udah bisa apa aja. Nah, itu kan tahap perkembangannya. Nanti ada juga tanda-tanda keterlambatan. Itu tuh nanti ada period of sensitivity-nya. Oke, kalau misalkan sampai usia segini anak masih belum umpama
sampai usia 2 tahun anak belum ada mengucapkan satu kata pun, itu menjadi tanda bahaya untuk anak keterlambatan bahasa, seperti itu. Ini seperti delay speech ya istilahnya ya? Iya, betul. Jadi memang perlu diketahui milestone anak dan juga red flags kalau disebutnya. Jadi bendera merah, red flags itu. Nah, ini kan buat bunda-bunda di rumah juga banyak yang belum tahu. Kenapa sih Mbak 0 sampai 5 tahun ini disebutnya tuh sebagai masa golden age? Oke, jadi kenapa disebut sebagai golden age? Karena pada periode itu anak tuh lebih sensitif untuk menerima informasi dari sekitar. Perkembangan otaknya tuh lagi pesat-pesatnya banget dalam periode itu. Nah, khususnya di bahasa itu biasanya sampai 3 tahun. Jadi itu lagi cepet-cepetnya, makanya kalau misalkan Mbak Zahra perhatiin ya, kalau misalnya anak kecil, wah cepet banget ya hari ini udah bisa ngomongnya, katanya banyak banget, kayak gitu. Belajar kata dari lingkungan sekitarnya, dengar, terus bisa mengekspresikannya. Nah, ketika untuk yang kemampuan motorik itu lebih optimal lagi sampai usia 5 tahun. Untuk berjalan, berlari, ataupun misalkan menggunakan motorik halus, mengancing, mengikat, dan sebagainya. Nah, berarti kan masa golden age ini sangat mempengaruhi dari karakter si anak tersendiri ya. Nah, ini apakah sangat penting usia masa golden age ini untuk orang tua lebih aktif dalam memberikan edukasi, khususnya juga untuk mengawasi atau mengontrol dari masa tumbuh kembang si anak tersendiri? Iya, penting banget Mbak. Karena kan ini beda bulan aja juga penting ya bagi anak gitu. Karena di usia itu kan memang otaknya lagi cepet-cepetnya, lagi pesat-pesatnya, jadi kayak kita kejar-kejaran dengan perkembangan anak gitu. Meskipun memang anak kan punya potensi yang sudah dibawa dari lahir, tapi lingkungan harus support dengan hal itu. Jadi ibaratnya kalau kita mau menumbuhkan pohon, oke, ada bibitnya, tapi kita tetap harus menyiram tanaman itu secara berkala gitu, supaya tumbuh ke atas gitu. Nah, itu juga umpama yang sama dengan stimulasi ini. Tapi kalau kita ngomongin masa golden age nih, kira-kira apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi golden age ini, Mbak Catherine? Oke, faktor-faktor yang sangat mempengaruhi ini tentunya dari diri anaknya sendiri, karena itu setiap anak berbeda, punya genetik yang berbeda, punya karakteristik yang berbeda, itu dari pertama. Yang kedua dari lingkungan. Dari lingkungan itu juga penting, dari orang tua, karena orang tua guru pertama anak ya. Betul. Dari orang tua ataupun mungkin ada pengasuh lainnya sekitar anak, seperti itu. Jadi peran keluarga itu sangat penting sih untuk perkembangan anak. Jadi anak kalau dibiarkan sendiri bukan berarti dia bisa langsung optimal, tapi memang dia butuh bantuan dari lingkungan sekitar juga supaya perkembangannya ini lebih optimal lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya bisa dilihat ya bunda-bunda, kira-kira yang mempengaruhi tumbuh kembang anak khususnya dalam masa golden age ini, apakah yang paling mempengaruhi dari faktor internal khususnya dari keluarga, apakah dari eksternal lingkungan? Oke, mungkin internal maksudnya dari diri anaknya ya Mbak ya? Betul, internal atau misalnya dari orang tua. Kemudian kalau cakupan itu lebih berpengaruh yang mana sih untuk tumbuh kembang anak itu? Oke, sebenarnya saling berkaitan Mbak. Jadi nggak ada yang lebih penting mana, yang mana jadi nggak dominan gitu. Karena misalkan kalau memang dari awal anak memang kelihatan ada keterlambatan, itu kita bantu untuk stimulasi. Oke, sampai 5 tahun anak ini masih bisa dianggap ada keterlambatan perkembangan. Tetapi jika setelah 5 tahun anak ini masih menunjukkan keterlambatan perkembangan, maka itu bisa menandakan suatu gangguan perkembangan yang bisa menjadi lebih serius lagi gitu. Jadi memang ini saling berkaitan ya Mbak, jadi nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang kurang penting seperti itu. Berarti semuanya sama-sama mensupport ya untuk masa golden age si anak ini. Tapi bunda-bunda jangan kemana-mana karena nanti di segmen berikutnya akan ada yang lebih penting lagi terkait dengan golden age anak. Jadi tetap di program persembahan untuk Bunda. Terima
terima kasih Anda masih setia di program kesayangan kita, yakni program persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Mbak Catherine. Iya, Mbak Catherine. Nah, ini lanjut yang tadi ya, tapi terkait dengan mendidik anak ya, khususnya di usia golden age tersebut, kira-kira bagaimana sih cara mendidiknya? Mungkin di sini bunda-bunda pengen tahu nih secara dari sudut pandang psikolog. Oke, cara mendidik anak kalau misalkan lagi di periode golden age, pertama Bunda harus tahu dulu perkembangan anak seharusnya bisa melakukan apa. Jadi dari itu Bunda jadi bisa tahu mainan apa yang cocok untuk anak. Misalkan untuk anak usia 0 sampai 6 bulan itu mereka lebih tertarik dengan suara. Jadi bisa memilih mainan-mainan yang sifatnya tuh bersuara unik gitu. Jadi itu bisa membantu untuk stimulasi anak. Begitu pula nanti ketika 7 sampai 12 bulan anak udah mulai tertarik untuk mengambil barang. Jadi benda-benda yang mudah diambil kayak boneka, mainan plastik, itu tuh bisa membantu untuk stimulasi anak juga. Jadi memang perlu disesuaikan dengan perkembangan anaknya juga. Mbak, ini aku mau nanya nih secara personal, katanya ada yang memang kalau misalnya kita memberikan suara atau mainan yang bersuara dan itu desibelnya itu sangat tinggi, itu dapat mempengaruhi dari pendengaran atau bahkan stimulus si anaknya sendiri. Benar tidak, Mbak? Oke. Kalau suaranya mungkin terlalu nyaring, itu bisa mempengaruhi ya Mbak ya. Tapi sejauh ini kalau misalkan mainan anak kan biasanya ada tulisannya age appropriate-nya untuk usia berapa. Nah biasanya pendesain mainan tersebut sudah memikirkan oke, kalau anak usia ini bisa mendengar sampai desibel keberapa kayak gitu. Jadi sudah disesuaikan. Cuman memang ada bayi juga yang usia-usia yang masih terlalu dini tidak bisa mendengar suara keras seperti itu. Nah, bunda-bunda harus diperhatikan ya di rumah, jangan asal beli mainan di luar ya. Jadi harus dilihat dari tadi ya, proofnya mungkin SNI-nya, dan ini untuk mainan anak usia berapa, seperti itu ya Mbak Catherine. Nah, kalau untuk memaksimalkan tahap kembang anak, khususnya diperlukan peran besar dari orang tua dalam mendampingi dan juga memberikan stimulus yang tepat nih ya bunda-bunda. Nah, ada tidak sih cara yang direkomendasikan ke bunda-bunda untuk mendorong tumbuh kembang anak yang semakin optimal? Oke, sebenarnya ini ada rekomendasi dari IDAI juga, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu asuh, asih, dan asah. Jadi kalau asuh itu memberikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan anak, yaitu memberikan gizi yang tepat, jenis protein, jenis makanan yang sesuai dengan usianya. Kemudian asih memenuhi kebutuhan emosi dan kasih sayang anak, dan juga asah dalam memberikan stimulasi untuk anak. Jadi untuk menstimulasi perkembangan anak juga. Itu ketiga hal itu yang perlu diingat nih sama bunda-bunda. Berarti asupan juga sangat penting ya dalam stimulus anak, khususnya di masa golden age. Berarti nggak bisa sembarangan juga ya dalam memberikan makanan kepada anak ya Mbak Catherine? Iya betul, karena ada tekstur-tekstur tertentu yang harus dicapai oleh anak, dan juga mungkin ada jenis-jenis makanan tertentu yang harus dipenuhi sebagai gizi anak, karena gizi anak itu juga penting untuk sebagai indikator pertumbuhan dan perkembangan anak. Penting ya Bun ya, ingat ya makanannya juga harus dikasih yang sehat, jangan kasih makan goreng-gorengan nih sama anak nih. Kebanyakan orang tua sekarang kalau orang tuanya makan dikasih juga sama anaknya, itu nggak boleh ya, karena mempengaruhi stimulus dari si anak. Nah, berbagai penelitian ilmiah juga nih Mbak Catherine menunjukkan bahwa usia 4 tahun pertama ini merupakan masa-masa yang menentukan dalam membangun kecerdasan anak dibandingkan masa-masa sesudahnya. Apa benar demikian Mbak? Iya, mungkin lebih ke arah anak lebih cepat nangkap informasi dari sekitarnya, gitu. Jadi ibaratnya anak udah punya gelasnya, orang tua ngisinya tuh lebih cepat kalau di usia 0 sampai 5 tahun itu. Nah, kalau misalkan sudah lebih dari 5 tahun, ketika lingkungannya tetap menstimulasi, tapi itu tidak akan sepesat sebelum dia 5 tahun, seperti itu. Jadi memang penting banget untuk stimulasi di bawah usia 5 tahun tersebut.
Tapi kalau ngomongin tantangan nih, mungkin bunda-bunda di rumah juga kalau punya anak kan berbagai macam karakter ya. Kira-kira dalam Mhm. mendidik anak usia emas ini seperti apa sih Mbak Catherine? Nah, oke, pasti ada, challenge-nya juga, ada Mhm, struggle-nya juga ya, Mbak, ya. Karena kan anak-anak usia apalagi kalau udah 3 tahun sampai 5 mhm, tahun, itu lagi masa aktif-aktifnya banget gitu. Jadi, jadi harus disesuaikan, dengan karakteristik anak. Bunda mmm, coba observasi, apa ya menjadi kesukaan anak, kadang bisa trial and error juga karena kan, setiap anak beda. Mungkin mhm, Kakaknya senang yang, berbau, truk-trukan mhm, gitu, tapi adenya lebih senang hal-hal yang sifatnya, binatang seperti itu. mhm. Jadi, kita harus lebih peka terhadap, kesenangan anak juga gitu, karena itu bisa membantu untuk stimulasi perkembangan anak. Nah, Mbak ngomongin stimulasi perkembangan anak juga kan banyak banget nih orang tua zaman sekarang, zaman now juga yang memberikan pendidikan anaknya tuh dengan sekolah eksternal, misalnya playground. Bahkan 2 tahun saja sudah sekolah playground. Itu apakah dibenarkan dan mungkin menurut psikolog gimana? Apakah mungkin itu supaya mereka bisa bersosialisasi terhadap sesama temannya atau bagaimana Mhm. pandangannya? Nah, kalau di sini Bunda harus lebih kritis juga nih Mmm, terhadap kurikulum yang diberikan dari pihak sekolah. mhm, Kadang label sekolah terlalu berat kesannya, padahal betul, ketika sudah dilihat kurikulumnya, oh, ternyata nyanyi-nyanyi, terus mungkin stimulasi sensori kegiatannya, mmm, menginjak rumput atau mengeksplorasi tekstur, seperti itu. Jadi, ternyata sudah disesuaikan dengan perkembangan anak untuk stimulasi tersebut, tapi diberikan oleh pihak luar yaitu sekolah. mhm, Nah, maka dari itu penting banget Bunda harus cari tahu sebenarnya apa sih yang mau diajarkan dari pihak sekolah. Jangan cuman oke aku mau masukin anak aku deh, aku merasa semakin dini biar mhm, makin pintar. betul, Bukan ke arah sana, tapi lebih ke arah Bunda harus tahu juga apa konten yang diberikan kepada anak Bunda. mhm, Apakah itu sudah sesuai dengan anak Bunda atau mungkin Bunda merasa kayaknya, nggak sesuai deh dengan usia anak saya, yaitu keputusannya kembali lagi ke Bunda mhm. lagi. Tapi ada perbedaan nggak sih misalnya kalau anak yang memang dari kecilnya sudah diajarkan sama orang tuanya untuk melihat lingkungan sekitar, untuk bermain kepada kawan-kawannya walaupun dia tidak sekolah playground. Apakah, eee, tumbuh kembangnya ini berbeda dengan anak yang memang disekolahin secara ada kurikulumnya seperti itu? Enggak juga sih, Mmm, karena kan sebenarnya belajar tuh bisa dari mana aja ya. mhm, Selama mungkin ada beberapa orang tua yang memutuskan, anaknya itu mengikuti kegiatan stimulasi, di luar rumah karena mungkin, mhm, orang tuanya sedang bekerja, betul, atau mungkin orang tuanya butuh waktu, untuk anaknya dititipkan sekalian deh belajar gitu mhm, di mhm, luar gitu, eee, biar bisa beres-beres rumah gitu kan. Tapi kalau misalkan orang tuanya merasa, aku bisa kok nanganin mhm, sendiri, bisa stimulasi sendiri, bisa ngasih kegiatan sendiri di rumah, itu juga tidak apa-apa, seperti mhm, itu. mmm, Karena sebenarnya kan, stimulasi itu bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun juga. Dan stimulasi itu nggak perlu mahal-mahal juga, Mbak. Kayak mmm. yang sehari-hari aja mainan yang ada di rumah pun juga bisa dijadikan, media untuk stimulasi juga. Aduh, seru banget nih perbincangannya kali ini ya. Tapi masih banyak pertanyaan nih di otak aku yang pengen aku tanyain sama Mbak Catherine. Mungkin pemirsa di rumah juga ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Catherine. iya Mbak Catherine. Nah, ini aku mau tanya nih terkait dengan tahapan yang perlu diperhatikan Bunda khususnya saat masa golden age nih. Gimana Mbak Catherine? Oke, jadi tahap-tahap yang harus diperhatikan oleh Bunda itu adalah perkembangan anak atau milestone anak. Hmm, Anak ini tuh seharusnya udah bisa di perkembangan seperti apa dari segi aspek motoriknya, dari aspek mm, bahasa, kognitif, sosial.
anak ini seharusnya udah sampai mana. Yang kedua, itu dari tanda-tanda keterlambatan anak. Jika bunda-bunda merasa bahwa kok dari tahap perkembangan ini belum bisa dicapai, tapi dia tuh apakah ini sudah masuk ke tanda keterlambatan atau belum. Bisa aja itu memang itu lagi ada periode anak ini lagi masa-masanya belajar misalnya untuk bicara, atau lagi belajar untuk duduk, atau lagi belajar untuk berdiri. Nah, bunda-bunda, kalau ngomongin masa golden age nih, banyak sekali mungkin bunda-bunda di rumah yang khawatir banget dalam mendidik anaknya. Misalnya anaknya nggak mau makan, terus panik gitu. Atau misalnya anaknya terlalu hyperaktif, terlalu panik. Nah, itu apakah memang masa-masa anaknya di masa golden age seperti itu? Ataukah seperti apa, Mbak? Dan bagaimana orang tua harus menyikapi hal-hal seperti tadi? Oke, jadi memang kadang orang tua mengalami tantangannya sendiri. Mungkin ada orang tua yang mengalami anak saya kok nggak mau makan ya sama sekali. Seperti itu. Nah, itu perlu dilihat juga apa yang membuat anak ini tidak mau makan gitu. Coba apakah yang pertama yang dicek kesehatannya, apakah anak dalam kondisi sakit atau tidak. Mungkin dia lagi nggak enak badan, atau mungkin giginya sedang mau tumbuh, atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kemudian yang kedua mungkin saja ada preferensi bagi anak. Jadi mungkin makanan aku kayaknya bosenin deh, mungkin tiap hari disajikannya tempe mulu, mungkin seperti itu. Jadi itu yang harus divariasikan oleh bunda. Jadi mungkin hari ini proteinnya tempe, besok proteinnya berbeda. Jadi kita perlu aware juga terhadap perubahan perilaku anak juga seperti itu. Jadi ingat ya, bunda-bunda di rumah tuh harus kreatif dan juga harus bervariasi nih dalam mendidik anak maupun memberikan asupan kepada anak. Tapi ya bunda-bunda di rumah nih dan juga Mbak Catherine, kira-kira apa sih akibatnya bila anak kita tidak dididik dari masa golden age tersebut? Apakah ada dampaknya? Iya, tentunya lebih kurang optimal ya Mbak. Karena kan sayang banget masa-masanya lagi anak ini ibaratnya lagi bisa dibentuk-bentuknya, tapi dilewatkan begitu saja oleh orang tua seperti itu. Jadi perkembangan anak bisa kurang optimal, bisa menjadi keterlambatan juga seperti itu, dan penanganannya bisa lebih panjang ke depannya dibandingkan anak ditangani sejak dini. Berarti bisa dikatakan lebih lamban dibandingkan anak-anak lain kalau masa golden age tersebut tidak aware gitu oleh orang tuanya. Iya, bisa menjadi salah satu. Nah, kalau secara psikologis nih Mbak Catherine, adakah perbedaan anak yang dididik dari usia emas, khususnya golden age yang tadi 0 sampai 5 ya Bun ya, dengan anak yang dari usia setengahnya, misalnya 0 sampai 3 tahun dengan 0 sampai 5 tahun? Oke. Kalau misalnya 0 sampai 3 tahun terus Bunda nggak ngajarin lagi, setelah itu ada aspek perkembangan lain yang kurang optimal. Jadi misalkan bahasa itu lagi di optimalnya 0 sampai 3. Nah, tapi kalau Bunda nggak ngajarin lagi dari 3 sampai 5, mungkin ada yang keterlambatannya bukan di bahasa, tapi di motoriknya, seperti itu. Jadi memang penting banget untuk memahami periode golden age ini atau critical period ini. Nah, kalau ngomongin motorik ya, khususnya pada anak, ini pasti bunda-bunda sekarang zaman digitalisasi, banyak nih yang supaya anaknya diem, biar nggak aktif atau terlalu aktif itu dikasih handphone ya. Nah, kira-kira Mbak Catherine ini mempengaruhi nggak sih dari stimulusnya dia, apakah dia akan delay speech, ataukah dibandingkan dengan anak yang suka ngobrol dengan orang tuanya, suka diajak main, nah dia akan lebih cepat tanggap. Oh iya, pasti beda banget Mbak. Kalau misalkan dari bayi aja sudah dikasih HP, tapi jarang diajak interaksi komunikasi dua arah, anak jadi terbiasa untuk reseptif atau pemahamannya aja. Jadi masuk aja, tapi dia tidak dilatih untuk bicara. Padahal untuk bicara itu perlu latihan. Sama kalau misalkan kita mau ujian juga kita perlu latihan. Nah, untuk bicara pun juga anak tuh perlu latihan dengan bisa tiap hari diajak komunikasi dua arah dengan orang tua. Misalkan cuma yang kayak
ini siapa, namanya siapa. Hmm. Jadi hal-hal yang sederhana seperti itu tuh membantu banget untuk anak terbiasa komunikasi secara dua arah. Tapi sebenarnya alangkah lebih baiknya juga ya buat bunda-bunda di rumah kalau masa golden age itu jangan dikasih handphone ya. Mendingan Iya, jadi orang memang tuanya bermain dengan anaknya seperti itu. Mm-mm, iya, sebaiknya interaksi itu yang diperbanyak ya. mm-mm, Kalaupun memang harus menggunakan gadget seperti itu, sebaiknya dibatasi mm-mm, sesuai dengan kebutuhannya. mm-mm, Karena anak ini lebih butuh interaksi dengan orang tuanya seperti itu. Dan ya memang dengan teknologi yang semakin berkembang, pasti mm-mm. orang tua juga tidak mau ketinggalan ya anak-anaknya dengan perkembangan yang ada. Kalau dikasih gadget tidak apa-apa, tapi harus diawasi dan dibatasi. Betul. Nah, kalau ngomongin soal pengaruh lingkungan atau stimulasi yang harus dipersiapkan di usia golden age itu seperti apa ya? Oke, untuk stimulasinya ya Mbak ya. Mm-mm, Oke, kalau misalnya stimulasinya itu kembali lagi pada usia itu, anaknya harusnya bisanya apa aja, seperti mm-mm, itu. Jadi memang disesuaikan dengan stimulasi di usia itu. Misalkan kalau misalkan untuk anak usia 1 sampai 2 tahun, itu kan lagi pesat-pesatnya untuk ngomong gitu. mm-mm, Jadi bisa dikasih untuk interaksi sama gitu, untuk stimulasi suara. Terus habis itu meminta anak untuk mengucapkan kembali, seperti itu tuh bisa merupakan kegiatan stimulasi untuk bicara pada usia 1 sampai 2 tahun. Nanti kalau misalkan sudah lebih besar lagi, usia 3 tahun, udah bisa merangkai kalimat, mm-mm. kegiatannya bisa berupa membaca buku, Hmm. bisa berdiskusi, bisa role play, banyak hal yang bisa dilakukan sesuai dengan perkembangan anak. Hmm. Tapi kalau misalnya memberikan stimulus yang tepat bagi anak itu kan pasti cara orang tua atau bunda-bunda di rumah ini kan berbeda-beda ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong standarisasi secara tepatnya itu seperti apa Mbak Catherine? Hmm, nggak ada yang secara standarnya harus seperti ini tuh nggak ada, maksudnya Hmm. dengan cara oh berarti kalau misalnya 1 sampai 2 tahun saya harus begini begini gini, enggak. Yang Hmm. penting bunda pegang dulu aja apa target yang harus dicapai. Misalkan Hmm. harus bisa bicara, oke gimana caranya supaya bisa bicara, berarti perbanyak interaksinya dengan anak, diajak ngobrol seperti itu. Mau ngobrolin hal antara anak yang satu dengan anak yang lain ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak perlu terlalu terpaku, kaku banget, oke berarti obrolannya harus kayak gini ya gitu, Iya. enggak sih. Tapi yang penting diajak ngobrol aja yang sehari-hari sesuai dengan lingkungan anak. Dan bahkan bisa mengikuti apa kemauan dari si anak kali ya. Jadi sebagai Iya. orang tua, kita sebagai role model yang baik juga kan untuk anak. Peran orang tua itu penting banget nih Bun, khususnya untuk memberikan stimulus kepada anak. Tapi saran nih khususnya kepada orang tua di rumah, tadi kan kita kan ngebahas soal gadget ya. Kira-kira kalau yang sudah terlanjur nih, anaknya sudah terus-terusan adiktif bahkan sama gadget, itu bagaimana nih Mbak Catherine untuk menanganinya? Karena kan agak susah ya Bun. Oke, iya tapi perlu diketahui juga usia anaknya berapa dulu Mbak. Hmm. Kalau misalkan anaknya sudah paham aturan, maka bisa diberikan aturan kepada anaknya. Seperti misalkan, oke kakak hari ini main HP 1 hari 1 jam ya, kemudian diwaktukan seperti itu. Jadi memang masih boleh menggunakan HP, tapi ada batasannya seperti itu. Nah gitu ya Bun ya. Pokoknya kita nih sebagai orang tua juga harus pintar-pintar ya untuk memberikan edukasi sejak dini, khususnya dalam penggunaan media ataupun gadget, karena itu akan memberikan dampak yang besar khususnya bagi tumbuh kembang anak. Betul ya Mbak Catherine? Tapi kalau Iya. misalnya ini kan ya tadi sudah seperti zaman modern, bahkan udah semakin kesini orang tua juga semakin bisa untuk belajar mengedukasi anak, yaitu dengan cara parenting ya, belajar parenting maupun lewat sosial media ataupun bahkan lewat internet sudah banyak sekali yang diberikan secara gratis. Dan kalau misalnya memang butuh penanganan, ada pakarnya seperti Mbak Catherine nih selaku psikolog atau bahkan pihak eksternal lainnya. Tapi nggak kerasa nih Mbak Catherine, ternyata sudah di penghujung acara, artinya kita 30 menit habis sudah. Gimana nih Mbak Catherine? Seru banget Iya, nggak kerasa perbincangannya.
keren ya. Saya cepat ya. Iya, jadi buat bunda-bunda di rumah, pokoknya jangan lupa untuk saksikan terus program persembahan untuk bunda di episode selanjutnya karena pasti akan banyak tema yang menarik lainnya. Dan saya Azhara Masih bersama dengan Mbak Catherine. Kami pamit undur diri. Bye-bye.